Cinta memang seharusnya gila, katanya. Mereka yang semula bersifat tenang bisa dengan mudah berubah. Mereka yang ceria juga bisa menjadi pendiam, tidak seperti biasa. Semua tentang cinta sebenarnya kita tidak bisa memprediksinya. 안녕, 나는 박재원이라고 해. Cerita dimulai dengan seorang arsitek tampan bernama Park Jae-won. Ia sedang mengikuti reality show romansa, di mana ia akan bercerita tentang pengalaman percintaannya yang telah kandas dan sangat membekas sampai sekarang di hatinya. 손가락만 닿아도 Dan kisah cinta Park Jae-won pun dimulai. Tepatnya 2 tahun yang lalu ia pergi ke Pulau Yangyang untuk liburan sendirian. Ia memiliki teman yang membuka kedai indah di dekat pantai. Setibanya di bandara, ia mulai terpesona dengan seorang wanita ceria yang datang untuk menjemputnya. Ia adalah Yeon Sona, pegawai baru di kedai teman Jae-won yang diminta untuk menjemput Jae-won hari itu. Sikap hangat dan ceria Yona membuat Jae-won yang sebenarnya sedikit introvert mulai nyaman berada di dekatnya. Yeon Sona membantu Jae-won untuk mengurus pengajuan sewa karavan yang akan ia pakai selama liburan di sana nanti. Sosok ceria dan cantik Yeon Sona benar-benar membuat Jae-won tidak bisa melepaskan pandangannya dari Yeon Sona. 반짝반짝하네. Yeon Sona adalah wanita yang sangat ceria dan mudah membaur dengan siapa saja. Jae-won mulai sedikit cemburu dengan keramahan Yeon Sona kepada para pria lainnya. Dan saat sebuah permainan puncak mulai dimainkan, Jae-won memberanikan diri untuk menggandeng tangan Yeon Sona menjadi pasangannya dalam permainan tersebut. 나랑 맞는 여잔지 아닌지. 그냥 걔가 좋더라고. Dan keesokan harinya, Jae-won semakin dibuat jatuh hati dengan sikap menggemaskan Yeon Sona saat ia membangunkan Jae-won pagi itu. Yeon Sona datang untuk menemani sekaligus mengajari Jae-won lulus tes mengemudi. Ia bahkan menyiapkan rute untuk berlatih dengan menggambarnya sendiri. Setelah itu Jae-won menikmati berselancar di pantai. Terlihat sekali ia sangat lihai memainkan papan selancarnya memecah ombak di sana. Yeon Sona terlihat sangat kagum kepada Jae-won saat bermain surfing, dan itu membuatnya ingin mencoba untuk berselancar juga. Dan saat melihat Jae-won membuat papan selancar di bengkel temannya, Yeon Sona pun memberanikan diri untuk meminta Jae-won mengajarinya berselancar, karena ia sangat ingin mencoba olahraga tersebut. Yeon Sona merasa ia tidak boleh memenuhi pikirannya dengan ketakutan untuk mencoba hal-hal baru untuk dirinya. Mendengar antusias Yeon Sona, Jae-won pun tentu sangat semangat dan dengan senang hati mengajarinya. Kemudian hari berikutnya, Yeon Sona mulai berlatih menaklukkan ketakutannya dengan ombak. Ia berlatih dengan sangat bahagia dan semangat. Bahkan ketika ia terbentur batu saat terjatuh ke dalam air, ia tidak merasakan sakit, namun rasa bahagia karena telah berhasil menaklukkan rasa takutnya. 나 오늘 정말 잘했어. Jae-won kemudian membawa Yeon Sona untuk beristirahat dan mengobati luka di dahinya. Yeon Sona sangat bersemangat dan sangat menikmati pelajarannya hari ini. Kedekatan fisik mereka saat itu membuat mereka berdua terhanyut dengan perasaan satu sama lain. Hingga kemudian Jae-won dan Yeon Sona pun berciuman untuk pertama kalinya. Kemudian dilanjutkan dengan malam pertama mereka berdua yang begitu bergelora.
Jaewon mengungkapkan perasaan cintanya kepada Yeonsona. Namun, Yeonsona tidak menjawab ungkapan perasaan cinta Jaewon malam itu. Dan pagi harinya, Jaewon dibuat cemburu melihat kedekatan Yeonsona dengan pria lain. Yeonsona bahkan bersikap seperti tidak ada apa-apa dengan peristiwa kemarin malam. Hal itu tentu membuat Jaewon merasa malu dan juga bertanya-tanya tentang perasaannya yang belum dibalas oleh Yeonsona. Yeonsona dengan santai mengatakan bahwa malam ini ia memiliki janji akan menonton bioskop dengan teman pria yang baru ia kenal di kedai. Malam harinya, Jaewon terlihat cemburu saat Yeonsona pulang setelah selesai menonton bioskop. Ia kemudian mencoba menarik perhatian Yeonsona dengan bermain gitar. Namun Yeonsona terlihat lebih fokus bermain ukulele sendiri. Keesokan harinya, Jaewon semakin menggila dengan kekhawatirannya saat mendengar Yeonsona bahkan sering berselancar dengan pria lain. Jaewon merasa kesal dan ingin bertanya kepada Yeonsona. Namun saat mereka memiliki waktu untuk mengobrol berdua, Yeonsona justru tidur pulas kelelahan setelah bermain selancar. Kemudian saat Jaewon kembali ke mobilnya, ia bertemu dengan teman pria yang tempo hari menonton film dengan Yeonsona. Jaewon seketika sangat bahagia mengetahui kemarin Yeonsona ternyata tidak pergi menonton bioskop dengan pria itu. Jaewon pun sangat senang dan merasa memiliki harapan kepada Yeonsona lagi. Ia kemudian menemui Yeonsona dengan memberikan undangan untuk camping di mobilnya malam ini dan menikmati hujan bersama sampai esok hari. Jaewon menunggu Yeonsona dengan cemas karena ia sangat berharap Yeonsona akan datang malam itu. Sementara Yeonsona sendiri, ia terlihat masih ragu dengan keputusannya untuk menemui Jaewon. Karena rupanya selama tinggal di Anyang ini, ia menggunakan nama palsu karena ia sangat membenci kejadian yang terjadi dalam hidupnya. Namun karena ia pun sebenarnya memiliki perasaan kepada Jaewon, hari itu pun ia memutuskan untuk pergi menemui Jaewon. Yeonsona sempat terlambat datang menemui Jaewon, namun ia berlari kencang dan mengambil jalan pintas untuk menghentikan mobil Jaewon. Yeonsona pun langsung memeluk Jaewon dengan sangat erat. 그래, 내가 오늘 비 온다 그랬잖아. Singkat cerita, mereka berdua pun berpergian berdua untuk menikmati hujan dengan begitu romantisnya. Dan Jaewon pun dengan serius ia ingin menikahi Yeonsona. Ia bahkan berniat untuk menambah 1 bulan lagi untuk tinggal di Anyang ini. Dan hari berikutnya, Jaewon dengan romantis menelpon Yeonsona dan menghadiahkan permainan gitar dengan nyanyian merdunya. Sebuah pernikahan sangat sederhana mereka lakukan di atas mobil campingnya dengan 2 buah cincin indah yang mempersatukan cinta mereka berdua. Yeonsona dengan bangga memberitahu teman-temannya bahwa ia dan Jaewon kini tengah menikah dan akan tinggal bersama di mobil camping Jaewon. Jaewon yang semula pria pemalu kini telah berubah berkat kekuatan cinta dari Yeonsona. Dan setelah 3 minggu menikmati indahnya masa-masa pengantin baru, Jaewon mendapatkan panggilan untuk segera kembali ke Seoul mengurus pekerjaannya yang telah hampir 2 bulan ini ia tinggalkan. Jaewon berpamitan kepada Yeonsona dan berjanji untuk bertemu di Seoul di tempat yang mereka sepakati. Ia tentu sangat berharap untuk bisa bertemu dengan istrinya saat mereka sama-sama di Seoul nanti. Namun, itu justru menjadi akhir kisah cinta mereka karena selama berbulan-bulan kembali ke Seoul, Yeonsona tidak pernah datang menemui Jaewon dan bahkan menghubunginya. Kisah cinta menyedihkan Jaewon itu ia curahkan saat ia mengikuti reality show di Seoul dan menjadi bahan tertawaan dan juga membuat teman-teman Jaewon merasa kasihan kepadanya. Jaewon adalah CEO dari perusahaan arsitektur ayahnya. Ia memiliki sepupu laki-laki bernama Kyung Jun. Sepupu Jaewon telah membina hubungan sangat serius dengan gadis imut bernama Rini.
Dan tanpa mereka berdua ketahui, Rini adalah teman baik sekaligus tetangga dari Yeon Sona yang sebenarnya memiliki nama asli Lee Yuno. Dan Lee Yuno sendiri adalah seorang wanita pengangguran yang masih berjuang untuk mencari materi dari bisnis agen pemasaran yang ia kelola sendiri. Dan ia adalah wanita bernama Yeon Sona yang sampai saat ini dicari-cari oleh Jaewon. Karena perasaan Jaewon untuk Yeon Sona tidak berkurang sama sekali. Kemudian malam itu tanpa sengaja Yuno melihat Jaewon di lampu merah. Mobil mereka sama-sama berhenti di tempat yang sama. Mereka bersebelahan, namun Yuno memilih untuk berpura-pura bersembunyi agar Jaewon tidak melihatnya. Yuno sendiri ia merasa malu dengan nama dan kehidupannya yang sebenarnya, sehingga ia pun memilih untuk berpisah dan tidak menghubungi Jaewon lagi. Karena wanita bernama Yeon Suna yang dicintai oleh Jaewon adalah karangan palsu dirinya saja. 양양에서의 나는 진짜 내가 아니라고. 우리 방금 헤어졌잖아. 그러니까 벗으라고. Di tempat berbeda, sahabat Yuno yang berbagi uang sewa kamar dengan Yuno sedang menghadapi masalah percintaan juga. Ia yang telah hampir 1 tahun putus dengan kekasihnya yang bernama Sun Young dipertemukan kembali secara tidak sengaja. Sun Young yang masih menyimpan rasa kesal kepada Kang Gon menyuruh mantannya itu untuk mengembalikan semua pemberiannya. Alhasil di tengah malam yang dingin itu, Kang Gon pun harus berjalan pulang dengan bertelanjang kaki. Beruntunglah saat itu ia bertemu dengan adik tingkat SMA-nya yang baik hati. Ia meminjamkan sandal dan juga jaket kepada Kang Gon. 24기 공격수 오동식입니다. 네. Kang Gon mengajak adik tingkatnya yang bernama Dongsik untuk minum bersama, sekaligus memberikan selamat kepada Dongsik yang lolos dalam tes polisinya. Keesokan harinya, saat menyiapkan sarapan bersama, Kang Gon menemukan beberapa roll kamera yang tersimpan rapi di dalam kulkas. Yuno pun kembali teringat dengan beberapa kenangannya dengan Jaewon saat mereka dian yang dahulu. Dan semua momen indah itu tersimpan rapi di dalam jepretan kamera Jaewon. Siang itu Yuno pun memutuskan untuk mencetak semua foto di roll film milik Jaewon itu. Namun ternyata si pemilik jasa cetak foto tersebut mengenal sosok Jaewon dengan baik. Yuno berusaha menutupi kebenaran tentang foto tersebut. Ia mengatakan pria di dalam foto itu bukanlah orang yang dikenal oleh si pemilik studio. Kemudian sesampainya di rumah, Yuno kembali mengingat kebersamaannya dengan Jaewon dahulu. Ia bahagia melihat dirinya yang sangat ceria saat bersama dengan Jaewon. Ia merasa bahwa menjadi sosok pribadi yang benar-benar sangat ia inginkan saat bersama dengan Jaewon dahulu. Sementara itu di tempat berbeda, Jaewon pergi ke tempat ia dan Yeon Sona berjanji untuk bertemu. Namun sampai saat ini, Yeon Sona tidak pernah muncul di sana. Sebenarnya dahulu Yeon Sona pernah menelpon dari telepon umum. Ia meminta maaf karena tidak bisa menemui Jaewon lagi. Dan Yeon Sona meminta izin untuk membawa kamera Jaewon sebagai kenangan untuknya. Namun, pesan terakhir Yeon Sona itu tidak bisa dimengerti dan diterima oleh Jaewon. Sehingga ia sampai sekarang masih berharap bisa bertemu dengan Yeon Sona di tempat yang mereka janjikan. Keesokan harinya, pria pemilik studio foto menghubungi Jaewon untuk menceritakan tentang sosok wanita cantik yang datang ke tempatnya tempo hari. Jaewon pun merasa bingung saat melihat selembar foto dirinya dan Yeon Sona yang tidak sengaja tertinggal di sana. Di tempat berbeda, Kyung Jun sedang menikmati makan malam dan bermain kartu dengan kekasihnya dan juga teman-temannya. Sebenarnya baik Kang Gon, Rini, dan juga Kyung Jun telah mendengar wawancara tentang sosok wanita yang sedang dicari oleh Jaewon. Namun mereka bertiga tidak mengetahui bahwa sosok Yeon Sona adalah Yuno sendiri yang selama ini menjadi teman baik mereka.
Dan begitu juga dengan Yuno sendiri. Sekalipun ia tahu tentang kisah percintaan yang Jaewon ceritakan dari reality show, ia memilih untuk menyembunyikan bahwa ia adalah wanita yang ada di dalam kisah sedih percintaan Jaewon itu. Dan malam harinya, Kyung Jun mengundang Jaewon untuk datang ke rumah Rini untuk bergabung bersama mereka semua. Yuno tampak bingung karena ia tidak mau bertemu dengan Jaewon. Ia takut Jaewon mengetahui kebohongannya. Yuno kemudian memilih untuk pergi dan berpura-pura ada urusan. Namun ia justru bertemu dengan Jaewon di jalan dekat rumahnya. Jaewon pun sangat terkejut bisa bertemu dengan wanita yang ia cari-cari selama ini. Namun, Yuno sendiri saat itu langsung kabur dan bersembunyi. Jaewon melampiaskan rasa sedihnya dengan minum malam itu. Ia tanpa sadar pergi ke kantor polisi dan melaporkan bahwa kamera miliknya telah dicuri. Ia meminta polisi untuk menangkap Yeon Sona yang telah mencuri kameranya. Dan rupanya laporan Jaewon kali ini bukanlah laporan yang pertama. Ia sudah 6 kali melaporkan kasus ini, setiap kali ia dalam keadaan mabuk. Dongsik dan teman-temannya bahkan sampai hafal dengan kisah percintaan yang diceritakan oleh Jaewon. 이제 오지 마세요. 제발 좀 잡아주세요. 그러면 더 예뻐졌어. 유치원 동창이야. Keesokan harinya, Yuno dan yang lain sedang menikmati sarapan mereka. Rupanya alasan putusnya hubungan Kang Kyon dengan pacarnya adalah karena mantan Kang Kyon merasa cemburu dengan Yuno dan juga Rini yang terlalu dekat dengan Kang Kyon. Padahal bagi Kang Kyon sendiri, Yuno dan juga Rini tidak pernah ia anggap sebagai wanita, karena mereka bertiga sudah sangat dekat dari kecil dulu. Kemudian Kyung Jun tiba-tiba harus pergi karena ia harus menjemput Jaewon di kantor polisi. Yuno sempat terkejut mengetahui Jaewon ada di kantor polisi. Setelah membawa Jaewon pulang, Kyung Jun pun sangat marah. Ia mulai melarang Jaewon untuk menyentuh minum-minuman lagi. Ia pun menyita semua minuman yang ada di tempat Jaewon. Ia berharap Jaewon bisa berpikir jernih tentang kebaikan untuk dirinya sendiri. Dan pagi itu, baik Jaewon dan Yuno pun memutuskan untuk membuang papan selancar couple yang dulu mereka buat bersama. Tentu sangat banyak cinta dan juga kenangan indah di sana. Namun sekarang sudah saatnya mereka untuk membuang semuanya. Sayangnya layanan pembuangan sampah ukuran besar sedang tidak menerima barang, sehingga Jaewon pun harus kembali membawa papan itu untuk pulang. Sesampainya di kantor, ia teringat dengan kamera dashboard mobilnya. Ia ingin memberitahu Kyung Jun bahwa ia benar-benar bertemu dengan Yeon Sona kemarin malam. Namun saat ia kembali untuk memeriksa mobilnya yang ia parkir di dekat rumah Rini, mobil tersebut sudah diderek oleh pihak berwajib. Kyung Jun kemudian menemani Jaewon untuk mengambil mobilnya, dan setelah sampai, Jaewon terkejut karena tidak ada memory card di dalam kamera dashboard itu. Dan Kyung Jun baru ingat bahwa 2 hari yang lalu karyawannya telah mengambil memory card di mobil Jaewon. Jaewon tentu sangat kesal karena ia tidak tahu tentang hal tersebut. Kemudian malam harinya saat Kyung Jun berkumpul dengan Rini dan juga teman-temannya, ia kembali menceritakan tentang Jaewon yang ada di kantor polisi tadi pagi. Rini dan Kang Kyun merasa kasihan dengan Jaewon yang masih mencari wanita yang sangat ia cintai. Namun respon Yuno saat itu sedikit berbeda. Ia merasa Jaewon terlalu membesar-besarkan masalahnya. Di tempat berbeda, Jaewon datang ke rumah sakit untuk berkonsultasi tentang dirinya. Ia bertemu dengan teman sekolahnya dulu yang kini menjadi psikiater di sana. Jaewon tidak ingin temannya tahu tentang masalahnya, sehingga ia pun berpura-pura mengatakan bahwa yang memiliki masalah seperti yang ia ceritakan adalah Kyung Jun. Di tempat berbeda, Yuno kembali mengingat Jaewon saat melihat kenangan foto-foto mereka. Rupanya selama ini ia selalu ada di tempat ia dan Jaewon berjanji untuk bertemu. Namun ia tidak memiliki keberanian untuk menemui Jaewon. Yuno bahkan sempat menunjukkan dirinya saat bertemu Jaewon. Saat itu Jaewon dalam keadaan sangat mabuk. Namun Jaewon merasa ia sedang bermimpi bertemu dengan Yuno.
Dan Yuno sendiri, ia pun sangat sedih melihat kondisi Jaewon saat itu. Ia menemani Jaewon sampai ia tertidur dan kemudian memilih untuk pergi agar Jaewon merasa bahwa ia benar-benar bermimpi. Yuno kemudian pergi ke kantor polisi untuk mengembalikan kamera Jaewon, namun ia sedikit takut dan memilih untuk pergi. Di tempat berbeda, Jaewon sendiri sedang ada di sungai tempat ia dan Yuno berjanji untuk bertemu. Ia hendak membuang cincin pernikahan yang selama ini selalu ia kenakan. Namun saat itu ia tidak sengaja melihat Yuno dari kejauhan. Yuno pun langsung membalikkan badannya dan berusaha untuk kabur dari Jaewon. Namun Jaewon pun langsung berlari mengejar Yuno sambil memanggilnya Yonsona. Hingga kemudian mereka berdua pun terjatuh setelah menabrak seorang pejalan kaki. Dan tiba-tiba Dong-sik datang untuk menangkap Yuno. Karena Yuno adalah tersangka pencurian kamera yang sudah 6 kali dilaporkan oleh Jaewon. Yuno tentu bingung saat dibawa ke kantor polisi dengan tuduhan pencurian kamera Jaewon. Jaewon kemudian meminta polisi untuk memborgol dirinya dan Yuno. Ia merasa tidak enak dengan Yuno karena ia tidak bermaksud seperti ini kepadanya. Dong-sik kemudian menanyakan apakah benar Yuno mencuri kamera Jaewon. Namun saat itu Yuno mengatakan bahwa Jaewon lah yang memberikan kamera itu kepadanya, dan ia mengembalikan kamera itu karena tidak ingin berhubungan dengan Jaewon lagi. Jaewon tampak sangat terkejut mendengar jawaban Yuno itu, yang ia sulit untuk mempercayai perkataan Yuno. Kemudian Dong-sik meminta kartu identitas Yuno. Sampai saat itu mereka semua belum mengetahui bahwa Yonsona bukanlah nama sebenarnya dari Yuno. Hingga kemudian karena Yuno harus menunjukkan kartu identitasnya, Jaewon pun langsung terkejut dan sulit mempercayai saat ia membaca kartu identitas Yuno. 이은호? 윤선아 어디 갔어? Ia sangat kecewa dan merasa telah dibohongi oleh Yuno. Yuno kemudian berlari mengejar Jaewon untuk mengembalikan kameranya. Ia berlari hingga hampir saja ia tertabrak oleh pengemudi motor di jalan. Jaewon tentu tidak bisa melihat Yuno terluka. Ia kemudian menghentikan mobilnya untuk memeriksa keadaan Yuno. Namun karena mengetahui Yuno hanya ingin mengembalikan kameranya, ia pun langsung melampiaskan amarahnya dengan menghancurkan kamera tersebut. Jaewon juga membuang cincin yang selama ini ia pakai karena ia melihat Yuno tidak lagi memakai cincin pernikahan mereka. 근데 이제 박재훈은 알아버려. Jaewon pulang dengan sangat kesal dan kecewa. Sementara itu di tempat berbeda, Dong-sik dan rekannya saat akan pulang, mereka justru melihat Yuno sedang mencari sesuatu di sungai. Rupanya selama ini Yuno sendiri ia pun tidak pernah melepaskan cincin pernikahannya. Ia menyimpannya dengan baik dan menjadikannya liontin di kalungnya. Dan akhirnya Yuno pun hari itu berhasil menemukan cincin yang dibuang oleh Jaewon tadi. Kemudian keesokan harinya Yuno berusaha untuk mendapatkan papan selancarnya kembali. Ia meminta petugas yang tempo hari meminta papan selancar tersebut untuk mengembalikan kepadanya. Yuno bahkan bersedia membeli barang yang tempo hari telah ia buang itu. Di tempat berbeda, Jaewon menceritakan kebohongan Yonsona kepada Kyung-jun. Dan tentu saja Kyung-jun langsung menceritakannya kepada Rini dan juga Kang Kyun. Yuno tampak kesal karena teman-temannya lebih mengasihani Jaewon. Namun sampai saat itu mereka tidak tahu bahwa Yonsona sebenarnya adalah Yuno. Kemudian hari berikutnya saat Rini pergi mengunjungi kekasihnya di kantor, Kyung-jun memberikan berkas-berkas agensi pemasaran Yuno kepada Jaewon. Ia mengatakan bahwa itu adalah milik sahabat Rini, namun saat itu Jaewon tidak fokus untuk membacanya. Jaewon dan Kyung-jun kemudian mendapatkan klien sepasang suami istri baru. Dan ternyata suami dari klien Jaewon itu adalah mantan Yuno yang telah berselingkuh dan meninggalkan Yuno dengan begitu kejam. Padahal Yuno dan pria tersebut hampir saja bertunangan. Rini tidak bisa menahan emosinya, ia pun langsung menghajar pria tersebut. Ia sangat kesal karena pria itulah yang membuat Yuno menghilang hampir 3 bulan tahun lalu.
왜 산 거야? 왜 하필 오늘이야 오늘? Kemudian setelah membersihkan kekacauan hari ini, Jaewon tidak sengaja menemukan kartu nama Yuno di berkas yang tadi diberikan oleh Kyung Jun. Jaewon terkejut melihat nama di kartu nama itu. Ia menduga teman Kyung Jun dan Rini adalah Yuno yang ia kenal. Jaewon merasa kasihan jika benar nasib Yuno sangat menyedihkan. Ia kemudian menelpon nomor Yuno, namun ia tidak mampu mengucapkan apapun saat itu. Sementara itu, karena Yuno sempat mencari sesuatu di bawah meja saat mendapatkan telepon, Kang Kyun pun akhirnya melihat kalung dan dengan liontin 2 cincin yang melingkar di leher Yuno saat itu. Ia pun menduga mungkin saja Yuno sekarang sedang memiliki kekasih yang sedang ia sembunyikan. Kemudian keesokan harinya saat sarapan bersama dengan teman-temannya, Yuno menerima kabar baik karena sebuah perusahaan mengundangnya untuk presentasi. Yuno sangat senang dan bersemangat untuk bisa sukses mendapatkan pekerjaan pertamanya. Di tempat berbeda, setibanya di kantor, Jaewon juga sedang membahas tentang agensi pemasaran Yuno yang akan mereka masukkan sebagai kandidat perusahaan yang akan mereka ajak kerjasama dalam acara yang sedang mereka kerjakan. Jaewon kemudian menemui Kyung Jun untuk menanyakan tentang O3, yaitu agensi pemasaran Yuno. Ia meminta Kyung Jun untuk menceritakan hubungan antara Yuno dengan klien mereka kemarin. Kyung Jun menceritakan hubungan Yuno dengan pria itu dan bagaimana Yuno menghilang hampir 3 bulan tahun lalu. Jaewon menanyakan apakah Yuno menceritakan tentang apa yang terjadi pada Yuno saat ia kabur dahulu. Namun ternyata setelah Yuno kembali ke rumah dan sampai sekarang, ia tidak pernah membahas tentang hal itu, sehingga teman-teman mereka pun tidak pernah menanyakannya, karena mereka ingin menjaga perasaan Yuno. Di tempat berbeda, Kang Jun dan Rini pun sedang membahas tentang mantan Yuno yang menyebalkan. Kang Jun sangat kesal dan ingin pergi menghajarnya. Sementara itu di tempat berbeda, Yuno sendiri terlihat sangat bersemangat dengan presentasinya. Kemudian malam harinya, Yuno dan teman-temannya bersiap-siap untuk mengadakan pesta barbeque. Rini dan Kyung Jun tampak masih mengkhawatirkan Yuno, sementara Kang Hyun justru merasa Yuno mungkin sedang memiliki kekasih karena ia melihat cincin pasangan yang ada di kalungnya. Sementara itu, Jaewon baru saja datang di tempat itu karena ia diundang oleh Kyung Jun untuk bergabung bersama dengan mereka malam ini. Namun karena Kyung Jun tidak memberitahu teman-temannya terlebih dahulu tentang kedatangan Jaewon, Yuno pun tentu sangat terkejut. Ia bahkan sengaja membalikkan badan saat Jaewon tiba di sana. 어떤 사람인지 되게 궁금했어요, 이윤호 씨. 악수를 왜 이렇게 오래 해? Jaewon sendiri terlihat santai saat bertemu dengan Yuno. Ia bahkan memberitahu bahwa ia telah membuang cincin yang telah selama ini ia pakai, karena ia merasa telah salah mencintai wanita yang pembohong. Yuno tampak tidak nyaman dengan kedatangan Jaewon. Jaewon sengaja meminta pendapat Yuno tentang kisah percintaannya yang menyedihkan. Karena merasa tersinggung, Yuno pun menghina Jaewon sebagai pria yang suka mengumbar hubungan percintaannya. Sedangkan Yuno adalah orang yang lebih suka menyimpan kisah percintaannya. Ia bahkan menolak menjawab pertanyaan saat Kang Kyun menanyakan cincin pasangan yang ada di kalung Yuno. Jaewon kemudian menyusul Yuno ke dalam rumah. Ia berniat memberikan berkas-berkas untuk pekerjaan agensi pemasaran Yuno. Namun ia juga ingin menanyakan sesuatu kepada Yuno. Jaewon merasa Yuno benar-benar tidak memiliki perasaan, karena selama ini ia memilih untuk tetap diam dan berbohong. Padahal ia selalu mendengar kisah cinta menyedihkan Jaewon yang terus-menerus mencari sosok Yoon Sona. Yuno hanya bisa menangis setelah Jaewon memilih untuk pergi dengan perasaan kesal kepadanya. Dan malam itu, Yuno pun menghabiskan 1 botol minuman hingga ia pun benar-benar mabuk. Kang Hyun terkejut melihat minumannya habis dan Yuno sudah tidak ada di kamarnya. Rupanya Yuno pergi dengan membawa koper berwarna hitam miliknya. Ia teringat dengan pengkhianatan yang dulu ia dapatkan dari kekasihnya dan fakta kegagalannya mendapatkan pekerjaan.
Semua kegagalan dan hal buruk bertubi-tubi membuatnya depresi dan memilih untuk pergi menenangkan diri. Dan setelah sampai di Anyang, ia memutuskan untuk menyembunyikan identitas dan juga kehidupan sedihnya dengan memilih untuk menjadi pribadi yang menyenangkan yang sebenarnya selama ini ada kepada dirinya. Ia memilih nama Yonsona karena teringat dengan rekannya saat tes pekerjaan, yaitu seorang gadis penuh semangat dan cuek bernama Yonsona. Kemudian karena malam itu Yuno sangat mabuk dan tidur di dalam bus, pihak bus pun berusaha untuk menghubungi keluarga Yuno. Dan rupanya nomor yang terakhir dihubungi oleh Yuno adalah nomor Jaewon. Malam itu Jaewon pun pergi membawa Yuno untuk beristirahat di rumahnya. Dan pagi harinya, Yuno tentu sangat terkejut karena setelah bangun tidur, ia berada di rumah Jaewon. Yuno bangun dengan keadaan salah tingkah. Ia tidak tahu bagaimana kemarin malam mabuk dan mengacau hingga berakhir di rumah Jaewon. Yuno berusaha pergi dengan diam-diam, namun Jaewon menemukannya. Jaewon menjawab telepon dari Kang Kyun di ponsel Yuno dan mengatakan bahwa mereka sedang rapat, sehingga Kang Kyun tidak perlu mengkhawatirkan Yuno. Jaewon membuatkan sarapan untuk Yuno, namun bukannya makan bersama, mereka justru kembali berdebat tentang masa lalu mereka. Jaewon menanyakan arti pesan yang Yuno kirimkan kemarin malam. Yuno terkejut dan merasa malu karena semua ungkapan perasaannya ia tulis dalam keadaan mabuk malam itu. Jaewon yakin Yuno masih memiliki perasaan kepadanya, namun Yuno tentu tidak mau mengakuinya. Yuno bahkan meminta maaf dan berjanji kejadian seperti kemarin malam tidak akan terulang lagi. Dan ia pun menolak untuk membahas tentang masa lalu mereka yang sudah ia lupakan. Ia mengatakan Yonsona adalah palsu dan itu bukanlah dirinya. 걘 내가 아니니까 정말 미안해. Yuno kemudian pergi, namun cuaca saat itu sedang hujan, sehingga Jaewon pun menyusulnya dan memberinya tumpangan untuk pulang. Jaewon memandangi Yuno yang pemarah. Tentu sikap itu berbeda dengan sifat Yunsuna yang ceria. Namun entah kenapa ia tidak bisa membenci Yuno sekalipun wanita itu memintanya untuk melupakan dan membencinya. Kemudian setelah hujan reda, Jaewon mengantar Yuno pulang. Kang Kyun dan Rini bingung kenapa mereka berdua terlihat bersama pagi itu. Yuno dan Jaewon tentu bingung tidak bisa memberi jawaban. Namun Rini dan Kang Kyun tidak curiga karena mereka mengira mereka berdua baru selesai rapat. Rini kemudian mengajak Jaewon untuk sarapan ramen bersama. Alih-alih menolak, Jaewon tentu justru sangat senang dengan tawaran tersebut. Yuno sengaja memberikan ramen tanpa topping kerang untuk Jaewon karena ia ingin Jaewon segera pergi. Kang Kyun menanyakan kapan mereka akan bekerja sama. Namun saat itu Yuno menjawab bahwa ia tidak menerima kerjasama dari Jaewon karena ia merasa kerjasama tersebut tidak cocok untuknya. Jaewon tampak kesal dan menyebut Yuno tidak terlalu kompeten untuk bisa bekerja sama dengan perusahaan besarnya. Kang Kyun menyuruh Yuno untuk tidak jual mahal kepada Jaewon karena ia pasti membutuhkan pekerjaan untuk bisa membayar kenaikan uang sewa rumah. Mendengar uang sewa yang tiba-tiba naik, Yuno tentu sangat kesal dan mengeluarkan unek-uneknya dengan penuh kemarahan. 전화해 나 간다고. 네가 해. 너가 계약했잖아. 대대리, 잠깐 얘기 좀 해요. Sesampainya di kantor, Jaewon meminta timnya untuk memilih agen pemasaran yang cocok untuk mereka ajak kerjasama. Jaewon berharap agensi Yuno lah yang akan terpilih, namun ia tidak mau terlalu mencampuri penilaian tim mereka. Kemudian Kyung Jun pergi menemui Rini di tempat kerjanya. Namun Rini sudah tidak bekerja lagi karena posisinya sudah digantikan oleh keponakan bosnya. Ia khawatir dengan keadaan kekasihnya. Ia kemudian pergi menemui Kang Kyun. Namun ternyata saat itu Rini justru sangat bahagia karena ia mendapatkan pekerjaan baru, yaitu mengajak anjing tetangganya untuk berjalan-jalan. Sesampainya di rumah, Kyung Jun menyiapkan sarapan untuk Rini. Ia khawatir dengan gaya hidup sederhana kekasihnya.
Namun Rini mengatakan ia sangat nyaman dengan kehidupannya sekarang. Ia juga menolak untuk dibiayai kuliah oleh pacarnya, karena cita-citanya menjadi guru sudah lama ia lepaskan. Kemudian setelah Kyung Jun kembali ke kantor, beberapa saat kemudian, tim pemasaran memberitahu bahwa mereka memutuskan untuk bekerja sama dengan O3. Jaewon tidak bisa menyembunyikan bahagianya karena agensi Yuno yang menjadi pemenangnya. Kemudian malam harinya, Jaewon sengaja mencari perhatian Yuno. Ia tidak sengaja menabrak spion mobil Yuno, dan tentu saja itu membuat Yuno sangat marah. Yuno memarahi Jaewon dan merasa kesal karena Jaewon terus berada di dekatnya. Jaewon tentu kecewa dengan kata-kata menyakitkan Yuno saat itu. Namun tiba-tiba cincin kapel yang menjadi liontin Yuno terlepas. Cincin itu terjatuh di dekat Jaewon. Yuno panik dan berusaha untuk menyembunyikan cincin yang satunya. Kali ini Yuno tidak bisa berbohong kepada Jaewon lagi, karena Jaewon yakin Yuno masih memiliki perasaan kepadanya. Jaewon terus mendesak Yuno dan tiba-tiba Yuno pun malah mencium Jaewon agar ia berhenti berbicara. Jaewon pun langsung membalas ciuman Yuno itu dengan sangat romantis. Malam itu Jaewon sangat bahagia, namun Yuno tidak peduli dan tetap mengabaikannya lagi. Dan hal itu membuat Jaewon kesal setengah mati. Kemudian keesokan harinya Jaewon datang ke tempat Yuno. Ia membawa mobil Yuno ke bengkel untuk diperbaiki. Yuno kemudian mengembalikan kamera Jaewon dan saat itu Jaewon pun membawakan koper kosong yang dibawa oleh Yuno saat ia mabuk kemarin. Jaewon berharap Yuno bisa menemukan jati diri yang membuatnya merasa bahagia. Jaewon kemudian berpamitan pergi meninggalkan Yuno yang tampak galau dengan sikap dan perasaannya. Kemudian malam harinya Kang Kyun terlihat pergi mencari mantan kekasihnya setelah ia mendapatkan pesan darinya. Ia melihat mantannya sedang memberi pelajaran kepada para remaja nakal di sebuah gang. Wanita itu sangat keren dan pemberani. Ia bahkan melindungi Kang Kyun saat ia didekati oleh remaja-remaja nakal itu. Mereka kemudian minum bersama di sebuah kedai. Mantan Kang Kyun sebenarnya masih memiliki perasaan kepada Kang Kyun. Dan Kang Kyun sendiri juga memiliki perasaan yang sama. Ia masih mengagumi mantannya sebagai wanita hebat dan kuat. Namun mereka masih bersepakat untuk tidak kembali bersama. 네가 제일 섹시해. Kemudian Kang Kyun ingin mengumpulkan dua sahabatnya. Ia ingin bercerita tentang sesuatu yang ia simpan selama ini. Namun saat itu justru Yunola yang ingin bercerita jujur kepada sahabatnya. Dengan menyalakan sebuah lilin, Yuno pun mulai bercerita tentang 3 bulan lalu saat ia menghilang. Ia memberitahu teman-temannya bahwa ia adalah Yeon Sona yang selama ini dicari oleh Jaewon. Sambil menangis, Yuno memberitahu alasannya pergi dari Jaewon. Ia sangat malu dengan keadaannya sekarang dan tidak ingin Jaewon tahu tentang hal itu. Namun ia menyadari bahwa Jaewonlah orang yang bisa membuatnya berani menunjukkan sisi lain dari dirinya dan membuatnya sangat bahagia. Rini memberi semangat kepada sahabatnya untuk percaya diri dan tidak malu akan keadaan dan hal buruk yang pernah terjadi kepadanya. Kemudian saat akan tidur, Yuno membuka koper kosong yang dikembalikan oleh Jaewon tadi kepadanya. Rupanya di dalam koper tersebut Jaewon meletakkan cincin pasangan mereka berdua di sana. Kemudian keesokan harinya, Yuno mulai pergi bekerja di kantor Jaewon. Ia memberanikan diri dan yakin dengan kemampuan yang ia miliki. Dan ia pun sukses melakukan presentasi dengan sangat baik dan membuat Jaewon terkesan kepadanya. Kemudian setelahnya, Kyung Jun dan Yuno pun pergi merayakan hari pertama Rini bekerja di restoran pizza. Mereka sangat kagum dengan pizza buatan Rini. Saat itu hanya Kyung Jun saja yang belum tahu bahwa Yeon Sona adalah Yuno, sehingga ia pun membahasnya dengan santai karena tidak tahu hal yang sebenarnya. Kemudian keesokan harinya, pameran yang diadakan oleh perusahaan Jaewon, di mana Yuno sebagai kreatifnya berjalan dengan sangat baik dan memuaskan. Semua pengunjung sangat senang dan menikmatinya, termasuk dengan Jaewon yang merasa bangga dengan kerja keras Yuno.
Sayangnya saat itu Rini sedikit terganggu karena ayah Jaewon mengira Rini adalah mahasiswa pasca sarjana. Rini tentu kecewa dan merasa Kyung Jun berbohong tentang pekerjaan Rini adalah karena ia malu memiliki kekasih seorang pekerja paruh waktu. Kemudian saat Kyung Jun mengantar Rini dan Kang Hyun pulang, Kang Hyun merasa Rini dan Kyung Jun memiliki masalah sehingga mereka sejak tadi hanya diam saja. Dan setelah sampai di rumah Rini, Kyung Jun dan Rini pun membahas tentang sikap Kyung Jun yang terkesan malu memiliki pacar pegawai paruh waktu. Rini tentu kecewa dengan sikap Kyung Jun itu karena ia tidak bisa menghargai Rini yang telah bahagia dengan pilihan hidupnya ini. Perdebatan mereka berdua membuat Rini sangat lelah dan ia pun memilih untuk putus dengan Kyung Jun yang tidak bisa menerima pilihan hidupnya. 네가 열심히 살지 않는다는 게 아니라 그래 경준아. 너 딱 거기까지만 해. 한마디만 더 해라 진짜. 헤어지자. Di tempat berbeda, Yuno ingin mengembalikan kalung pemberian Jaewon karena ia merasa belum bisa menemukan jati dirinya dan ia tidak bisa menjadi sosok Yeonsona seperti dahulu. Namun akhirnya Yuno pun mengakui bahwa ia masih memiliki perasaan kepada Jaewon. Yuno bertanya apakah Jaewon mau menerima dirinya yang seperti ini. 예전에 윤선아도 아니고 지워야 할 단어들이 수두룩한 사람이고 괜찮아? Jaewon menggenggam tangan Yuno dan menciumnya dengan sedikit gugup. Karena bagi Jaewon, baik Yeonsona dan juga Yuno adalah wanita yang sangat ia cintai, dengan kepribadian berbeda yang tetap membuatnya jatuh cinta. Dan salju yang turun malam itu menambah romantis bersatunya hubungan mereka berdua, yang mereka mulai dari awal dengan kejujuran. Dan cerita pun berakhir dengan berseminya hubungan antara Yuno dan Jaewon. Sementara Rini dan Kyung Jun justru memilih berpisah. Dan pasangan yang baru saja berlayar justru adalah Dong Sik, si polisi tampan yang mendapatkan pengakuan cinta di hari ulang tahunnya dari teman masa kecilnya yang sekarang menjadi artis ternama. 왜? 뭐 두고 왔어? 오빠 인생에서 딱 1분만. Seseorang pernah berkata, menjadi diri sendiri adalah hal terbaik untuk bisa mendapatkan cinta sejati.